kasih saya sudah diundang ke sini untuk share bagaimana praktik kolaborasi dalam pelayanan kesehatan ini memberikan. Yang pertama saya akan mencoba mengajak Anda memahami mengapa sih diperlukan praktik kolaborasi di dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat penanganan pasien yang ada di ICU atau tidak? Benar. Ada nggak pasien yang dirawat ICU itu yang merawat adalah seorang dokter saja, tidak dibantu siapa-siapa? Ada nggak? Tidak ada. Paling tidak di situ ada siapa? Ada perawat. Ada siapa lagi? Nah, yang paling dekat itu adalah perawat. Yang Anda tidak tahu di balik layar ada siapa? Ada dietitian, orang yang menyediakan gizi. Ada siapa lagi? Ada farmasis yang menyediakan obat-obatnya. Ada siapa lagi? Ada intensivis yang menjaga dan kemudian secara hari per hari memfollow up pasien-pasien yang ada di ICU. Karena kerja yang tidak kolaboratif tadi, maka kalau saya menyebut ICU itu seperti kalau Anda di mall itu ya, tahu ya, di mall itu kan kadang-kadang sale 50% gitu ya, ada lagi buy one get one free ya. Nah, orang yang dirawat di ICU itu dapat buy one get one free. Dia masuknya dengan stroke misalnya, lalu terpaksa dipasang ventilator, nanti stroke-nya teratasi, dia kena infeksi pneumonia akibat ventilator. Ini yang saya sebut dengan buy one get one free. Yang di depan lagi itu juga. Nah, itu sebabnya kemudian ada resistant healthcare itu di Amerika. Ketika tahun 1990 di Institute of Medicine mengatakan bahwa setiap tahun ada hampir 140.000 ya. Ini datanya 120.000 tapi sebetulnya 140.000 di dalam dunia meninggal dunia karena medical error, kesalahan tindakan medis baik oleh dokter, perawat, dokter gigi dan sebagainya. Itu jauh lebih tinggi kematiannya dibandingkan kematian karena misalnya kecelakaan sepeda motor. Ya hanya sepertiganya saja kematiannya. Nah, buku ini mengatakan bahwa medical errors itu menjadi penyebab kematian nomor 5 di Amerika sesudah apa? Penyakit jantung, kemudian cancer, cerebrovascular dan penyakit paru. Jadi ingat, kesalahan para tenaga pelayanan kesehatan atau tenaga profesional kesehatan itu jadi penyebab kematian nomor 5 di Amerika Serikat. Itu sebabnya ini The New York Times bulan Juli tahun 2004 itu menyebutkan kisah ini. Hati-hati, rumah sakit itu lebih berbahaya daripada naik pesawat terbang. Dia bilang, kenapa katanya? Satu, risiko meninggal di rumah sakit karena medical error itu 1 di antara 300 pasien. 1 di antara 300 pasien risiko meninggal karena medical error. Sedangkan kalau naik pesawat, risiko meninggal karena naik pesawat itu hanya 1 di antara 10 juta penumpang. Itu di rumah sakit berapa? 1 di antara 300. Makanya saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa kedokteran, mahasiswa saya maupun presiden, besok kalau Anda jadi dokter, lalu menuju pasien ke rumah sakit, begitu dimasukkan rumah sakit, jangan suruh mondok dulu, tanya ke petugasnya, ini sampai hari ini sudah berapa yang dirawat? Dia bilang, oh 299. Sudah ada yang meninggal? Oh belum. Tunggu dulu sampai ada pasien 1 lagi, tapi tidak ada 300 tahun, lalu sujud tinggal akan lebih dimasukkan. Karena 1 di antara 300 itu tidak meninggal karena medical error. Nah, saudara sekalian, ada risiko di dalam sistem pelayanan kesehatan. Apa saja itu? Saya tunjukkan ini. Bagaimana interkolaborasi itu tidak dilakukan dengan baik. Ini memiliki pasien yang dia karena ada tumor di kaki sebelah kiri, maka harus diamputasi. Tetapi kemudian dokternya datang
operasi kaki yang kanan. Sudah diputus nggak bisa dilakukan, sesudah selesai baru sadar bahwa harusnya yang diamputasi dan ada tumornya itu adalah kaki kiri. Maka akhirnya besoknya lagi beberapa hari kemudian kaki kirinya pun diamputasi sehingga dia kehilangan 2 kali. Tahun 2008 di Jawa Tengah ini ada satu rumah sakit yang waktu itu saya diundang oleh direktur utamanya karena juga kejadian pasien kecelakaan lalu lintas patella apa ini lutut sebelah kirinya pecah. Lalu kemudian masuk rumah sakit karena sudah agak sore, dokternya kan sudah pada pulang pada bekerja di rumah sakit lain. Maka kemudian perawatnya telepon, ada pasien ini biasa Pak siapkan untuk operasi. Maka disiapkanlah operasi, perawatnya siapkan, anestesinya sudah siapkan, sudah difoto, dokternya masuk, dioperasilah kaki. Tadi yang pecah kaki yang mana? Ini dan dioperasi kaki yang kanan. Nah, malamnya saya ditelepon karena begitu anak itu bangun, dia ternyata mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, saya nggak sebutkan kotanya. Kemudian kakaknya adalah lawyer. Nah, saya diminta datang untuk memitigasi, karena kebetulan direktur utamanya teman saya. Lalu saya lakukan apa yang terjadi. Ternyata ini kok bisa begitu? Maka fotonya sudah betul foto ronsennya yang dipotret itu kaki kiri, ya, kaki kiri, patella kiri yang pecah. Tetapi penata ronsennya itu menuliskan bukan L tetapi R, right, di fotonya itu. Sehingga bisa bayangkan ketika dokter masuk kamar operasi melihat foto ronsen kaki yang ada di iluminator itu tulisannya adalah right. Perawatnya juga melihat itu right. Maka kaki kananlah yang dioperasi dibongkar, baru kaget dokternya ternyata kakinya. Pertanyaannya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Semuanya salah. Ya, kalau ada yang bilang yang salah menata ronsen, maka kita itu hidup di dalam zaman jahiliyah karena bisanya menyalahkan orang lain. Asik. Ya, kita hidup di budaya smos kan, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang, kan gitu kan? Kalau ada kecelakaan kayak gitu itu syukur, kan gitu kan? Jadi di dalam sistem kesehatan kita tidak boleh lagi melakukan hal itu. Tahu ini? Jadi saya kembali lagi ke tadi. Itu tadi kesalahan ini hanya dokternya saja atau melibatkan siapa? Semuanya. Itu sebabnya interkolaboratif work harus dilakukan. Otherwise, kalau tidak maka pasien akan menjadi korban dari rumah sakit. Baik, berikutnya ini beberapa ketinggalan apa itu? Retraktor. Program yang panjangnya sekian bisa tertinggal adalah abdomen orang ini. Ini terjadi di Amerika, bukan Amerika. Pernah dengar operasi ketinggalan kasa? Ketinggalan putri? Ketinggalan HP? Ya sekali kalau ketinggalan HP ya. Ketinggalan HP, pasiennya sudah selesai jalan-jalan ke mall, mana kita? Kalau pasiennya hamil sih tarik bayinya. Boleh dok. Tapi saudara sekalian, risiko yang seperti ini besar mengancam kita kapan saja di mana saja. Sisi pelayanan kesehatan yang buruk yang tidak mengedepankan kolaborasi akan menghasilkan korban-korban yang lebih banyak. Baik, maka work in interdisciplinary teams itu mengacu pada fokusnya adalah siapa? Patient centered care. Nomor satu adalah pasien. Ada jadi perawat itu pengen bekerja sebagai apa? Sebagai perawat.
masa sebagai tukang listrik? Nggak ada. Yang dirawat siapa? Pasien. Ada nggak yang jawabannya pengen merawat siapa? Kucing. Ada nggak? Maka pasien. Betul apa? Itu pasien benar. Sekarang yang dari fakultas kedokteran, kalau jadi dokter pengen mengobati siapa? Pasien. Nggak ada jawaban yang pengen mengobati kuda, ya kan? Kalau kuda pasti itu dokter hewan, ya kan? Maka pasien. Ya farmasis. Kalau Anda bekerja jualan obat itu yang beli siapa? Tanggarau. Pasien. Maka tiga orang ini kalau kemudian sama prinsipnya, itulah yang namanya patient centered. Tenaga profesional kesehatan itu harus yakin bahwa dia akan mengabdikan diri, hidup dan ilmunya untuk siapa? Pasien. Tetapi ingat, Anda harus menggunakan prinsip-prinsip evidence based medicine, kemudian ada quality improvement dan menggunakan teknologi informatics untuk meningkatkan itu. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Sayangnya, masing-masing Anda ini ada dokter, ada perawat, ada farmasis, ada bidan, ada seperti di sini. Jadi gizi kesehatan, ada kesehatan masyarakat, ya. Itu seperti ditutup matanya suruh pegang gajah. Ada yang belalai, ada yang pegang ekor dan sebagainya, sehingga persepsinya bisa berbeda-beda. Lalu menjadi egosentris. Saya kan kerja saya di bidang gizi, saya paling tahu tentang bagaimana memberikan gizi pada pasien. Saya tidak peduli dokternya itu tahu atau tidak. Maka celaka. Kemudian itu gambar apa kira-kira? Nenek. Gambar apa itu? Nenek. Nah, ini Wanita. ya, ada yang bilang ini gambar orang tua ya, karena hidungnya ini mulutnya. Tapi saya bilang itu gambar gadis cantik. Iya. Ini rambutnya, dia maju saja, ini apa? Matanya lentik, bulu matanya, dan gitu ya. Nah itulah yang saya sebut sebagai perbedaan itu harus kemudian disamakan. Oke, baik. Nah, ini saya ulangi saja. Makanya tujuan dari sistem pelayanan kesehatan yang interkolaborasi itu adalah mengubah cara bagaimana tenaga profesional kesehatan itu melakukan tugas dan fungsinya untuk kepentingan pasien. Nah, untuk bisa interkolaborasi syaratnya Anda harus knowledgeable. Contohnya, kalau seorang dokter yakin dia akan menggunakan alat diagnostik ini untuk menegakkan diagnosis, maka dia harus knowledgeable, tahu bahwa alat itu paling highly sensitive, highly specific, dan dia tahu alasan mengapa menggunakan alat itu. Kalau dia mau terapi, memberikan obat, pasti dia tahu alasannya. Kemudian ketika diperintahkan order ke farmasis, maka farmasis juga harus knowledgeable. Ketika ada resep yang jumlahnya 5 atau 7, maka si farmasis itu bisa mencegah cedera kepada pasien dengan cara memberitahu dokternya, dok, ini ada obat-obat yang saling berinteraksi yang bisa mencelakakan pasien. Contohnya, kalau dokter meresepkan erythromycin, saya ambil contoh ya, lalu tidak tanya kepada pasien, erythromycin diresepkan, lalu diambil di apoteknya menyerahkan erythromycin kepada pasien. Lalu pasiennya bilang, Mbak, saya juga minta simvastatin karena kolesterol saya tinggi. Maka si apoteknya pun memberikan simvastatin. Maka si apoteker ini menjadi pembunuh yang sukses. Mengapa? Karena erythromycin kalau diminum bersamaan dengan simvastatin akan menaikkan kadar simvastatin sampai 3 kali lipat, sehingga nanti hari ketiga atau hari kelima pasiennya bangun tidur langsung jatuh cedera karena efek samping dari rhabdomyolysis. Jadi hanya karena ingin berbaik hati, pasiennya mau beli simvastatin padahal dokternya sudah meresepkan erythromycin, maka celaka masih pasien. Apalagi kalau dokternya meresepkan erythromycin, ada simvastatin, ada karbamazepin, dan si apotekernya
langsung saja memberikan obat-obat itu kepada pasiennya, maka celakalah pasien. Maka harus apa? Knowledgeable. Begitu obat-obat ini kalau di rumah sakit diserahkan ke perawat mestinya atau nurse dia mengecek lagi. Waduh, kok pasiennya dapat ini? Padahal kemarin oleh dokter yang sebelumnya sudah diberi obat ini. Maka saya akan minta izin dokter, ini kok ada obat lain yang sudah diberikan kemarin, dokter resepkan obat ini, bisa nggak diganti? Jadi kalau kolaborasi itu diberlakukan, dijalankan, pasiennya menjadi selamat. Yang kedua adalah skills, tidak perlu mencampuri urusan orang lain, tajamkan skillsnya. Farmasis jangan ikut campur masalah bagaimana dokter diagnosis, ya. Nurse jangan ikut campur mengapa dokternya memberikan obat itu. Yang dilakukan oleh farmasis adalah kemudian menyampaikan kepada dokter bahwa obat ini waktu paruhnya sekian jam. Kalau diberikannya 3 kali, nanti ada periode yang tidak ada obat di dalam darah. Kesalahan itu banyak. Coba sekarang masih resep tidak dokter itu dengan misalnya amoxicillin miligram 500 signal 3DD1, ya kan? Ya. Kalau signal 3DD1 itu diberikannya kapan? Pasiennya minumnya kapan? Pagi, siang, malam. Pagi jam berapa? Pagi jam 7. Siang jam berapa? Jam 12. Malam jam berapa? Jam 7. Jam 7 sampai jam 12 siang berapa jam? 5 jam. Jam 12 siang sampai jam 7 malam 7 jam. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi berapa jam? 12 jam. Sembuh nggak pasiennya? Tidak sembuh. Makanya kolaborasi ketika dokternya bilang signal 3DD1, apotekernya harus menuliskannya diminum 1 tablet tiap 8 jam. Maka nanti perawatnya akan minta bilang pasien, ibu karena tiap 8 jam, ibu saya atur minumnya pagi jam sekian, siang jam sekian, malam jam 11. Gitu ya. Nah, jadi ini yang berikutnya adalah attitude, jangan pernah saling menyalahkan di hadapan pasien. Collaborative action kalau mau mendiskusikan di bawah tempat ruangan dulu, lalu diskusikanlah di situ tentang apa yang dihadapi oleh pasien. Nah ini strateginya Anda bisa baca, tetapi intinya ingin saya tunjukkan bagaimana contoh kolaboratif. Orang yang mau dioperasi itu sangat tergantung banyak hal, ya. Persiapan preoperasi, ada proses pembedahan, tapi ada big black box, outcome-nya bisa baik, bisa buruk. Setuju nggak? Oke. Pertama, siapa yang adalah nurse? Operasi meskipun dilakukan oleh dokter yang hebat, dokter yang canggih, kalau perawatnya menyiapkannya operasinya keliru, misalnya pasien tidak dipuasakan atau puasanya lebih dari 6 jam, pasiennya tidak diberi desinfektan dan sebagainya, maka sehebat apapun ahli bedahnya, hasil dari operasi itu adalah buruk atau bisa mencederai pasien. Itu yang pertama perawat. Yang kedua siapa? Diagnostik. Ini tadi ada yang menata ronsen, tugas laboratorium dan sebagainya. Gitu ya. Maka kalau mereka salah, maka apapun hasilnya pasti buruk. Yang berikutnya yaitu siapa? Gizi misalnya. Kalau gizinya salah menerapkan, pasiennya harusnya gizinya gizi untuk gagal jantung, tetapi tidak diberikan itu, maka ketika mau disiapkan operasi, hasil operasinya bisa buruk. Ya. Yang terakhir itu adalah operasinya sendiri melibatkan siapa? Ada ahli bedah, anestesiologi, ada perawat lagi, ada petugas penyiapan alat-alat yang disterilisasi. Maka inilah akhirnya kita berhenti pada satu, itulah kolaboratif. Semua orang bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu apa? Outcome yang baik. Tetapi komunikasinya jangan menggunakan aliran kebatinan, merasa kalau yang lain
mengerti tugasnya, lalu masing-masing seolah-olah bekerja sendiri-sendiri. Baik, itu hasil dari apa namanya tadi, outcome yang buruk akibat tidak adanya kolaborasi. Ya, ini bekas apa namanya jahitan berdiri seperti ini. Ya, ini juga begitu. Ya. Nah, itulah yang saya sebut tadi pentingnya kolaborasi. Baik, sekarang, nah, kolaborasi itu artinya juga jangan sampai mengulang-ulang. Bayangkan, ketika datang pertama kali kan ditemui perawat, karena ibu sakitnya apa? Tanya ke, maka perawat mencatat. Habis itu, oh ya, itu masuk ke dokter. Dokternya tanya, ibu sakitnya apa? Sudah dua, ya kan? Dokternya lalu perintahkan, oke ibu, ada apa namanya, foto ronsen ya, lalu dibawa ke foto ronsen. Di tempat ronsen, ibu sakitnya apa? Tanyakan dia ketiga. Habis itu ibunya pulang. Coba saya ketemu 10 orang, ditanya 10 kali, keselin jawab, kan gitu ya. Kolaborasi itu harus diinformasikan, dikomunikasikan hal-hal yang seperti itu. Baik. Nah ini bagaimana tim pelayanan kesehatan interprofesional, tim yang terdiri dari minimal 3 tenaga profesional kesehatan yang berbeda disiplin atau profesi, yang bekerja sama dan bersinergi dalam mewujudkan outcome terbaik pada pasien sebagai bagian dari pencapaian tujuan organisasi. Ya, baik, jadi intinya healthcare teamwork itu adalah seperti ini. Belajarlah dari semua. Dia bisa mengangkut dahan, badannya kecil, tetapi bisa bersama-sama menghasilkan outcome yang baik. Intinya adalah Anda tidak akan pernah bisa bekerja sendiri di dalam sistem pelayanan kesehatan karena Anda adalah sumber dari pengorbanan pasien. Semakin Anda egois, korban akan berjatuhan di sistem pelayanan kesehatan. Bekerja kolaboratif untuk mengukur outcome yang baik pada pasien agar tercapailah sistem pelayanan yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, saya diundang oleh panitia untuk sekedar sharing tentang interprofessional education. Apakah di Unisula ini sudah dilaksanakan IP-nya? Ya, kita singkat dengan IP gitu ya, bukan IP ya, tapi IP. Sudah dilaksanakan atau belum? KKN? KKN ada enggak? Ada ya. Juga salah satu ya, kalau kita join sama-sama dari kedokteran, kemudian ada keperawatan, mungkin gizi, ada kesehatan masyarakat, itu juga salah satu bentuk dari interprofessional education ya. Jadi kita berbagai macam teknis. Kalau tadi mungkin Prof. Iwan sudah menyatakan apa sih fungsinya, gunanya, manfaat dan sebagainya, mungkin nah kita lebih masuk lebih ke detail dari aspek pembelajarannya. Ya, silakan. Dan kemudian siapa ya? Yang selanjutnya. Operatornya di mana kan? Di belakang. Baik ya. Ya memang kalau kita lihat lulusan ya, kalau kita lihat dari standar kompetensi dokter Indonesia, siapa yang belum punya bukunya? Ayo, semuanya nggak ada ngacung, berarti semua sudah punya ya. Semua mahasiswa kedokteran, berapa sih yang kedokteran di sini? Tuh saya pengen tahu ada berapa? Bisa ngacung? Ya, nggak banyak ya ternyata yang dari kedokteran. Lainnya dari gizi, kesmas, oke. Oh, farmasi juga luar biasa. Berarti bagus banget kalau untuk IP ya berarti ya. Nah, karena saya dari kedokteran, saya tidak tahu ya standar kompetensi untuk lulusan yang lain, tapi at least saya ingin sharingkan dari aspek dokter. Dokter ternyata di dalam SKDI tahun 2012 ya, standar kompetensi dokter Indonesia. Salah satunya adalah tidak hanya sekedar kompeten dalam disiplin ilmunya, tetapi harus mampu berkolaborasi sebagai anggota tim kesehatan di tempat kerjanya, gitu ya. Nah, kalau memang kompetensinya seorang dokter harus bisa berkolaborasi, kalau dalam pembelajaran sama sekali nggak
jauh bareng gitu. Buh carane kepiye. Nah, nanti bisa terjadi misunderstanding ya, jadi bisa terjadi dokter merasa lebih powerful gitu ya, main perintah sana perintah sini, padahal seharusnya ternyata tidak seperti itu ya. Jadi yang namanya berkolaborasi itu kita benar-benar bekerja sama, saling membutuhkan. Nah, oleh karena itu, karena di standar kompetensi dokter ada kata-kata salah satunya adalah mampu berkolaborasi sebagai anggota tim kesehatan, maka harus direncanakan di dalam proses pendidikannya. Saya yakin saudara-saudara yang datang hari ini dengan berbagai disiplin ilmu dari bidang ilmu kesehatan, rata-rata pada ingin jadi dosen kan? Insya Allah ya, jadi tidak hanya sekedar jadi sarjana saja, tapi bisa melanjutkan ke S2 sesuai minatnya masing-masing. Syukur-syukur kalau ada yang mau ambil S2 Medical Education, tempatnya di Gajah Mada, di tempatnya Prof. Iwan, tapi saya juga mengajar di situ ya sebagai dosen tamu. Nah, itu kita harus mendesain bagaimana supaya kompetensi ini tercapai gitu ya. Jadi nggak boleh dicuri begitu saja setelah nunggu kalau sudah lulus ya. Kalau dulu pembelajaran saya ya begitu gitu ya. Kalau pas kebetulan barengan sama anak kebidanan ya alhamdulillah bisa barengan, tapi kalau enggak ya nggak ada pengalaman itu sama sekali. Jadi by accident gitu. Padahal yang namanya pembelajaran itu kan tidak boleh by accident ya, tapi memang harus kita kita rencanakan ya. Lanjut. Ya, ini mungkin sudah sedikit overlap dengan Prof. Iwan, saya tahu, tapi ya tidak apa-apa ya, supaya kalau yang namanya belajar itu kalau diulang-ulang kan semakin ingat ya toh. Nah, ini produk mengingatkan lagi. Ya, jadi di sini rasional sebetulnya. Kenapa kok ada IP tadi? Ya, jadi di sini memang penanganan masalah kesehatan harusnya memang ditangani secara berkelanjutan, sifatnya komprehensif dengan melibatkan berbagai profesi kesehatan. Jadi oleh karena itu, kalau tujuannya adalah sebetulnya yang utama adalah untuk kepentingan dari pasien ataupun masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya, barulah kita pikirkan bagaimana mendesain untuk pembelajarannya. Jadi di sini maka pada waktu itu yang mula-mula mengerjakan IP dengan planning betul itu memang negara-negara ya. Saya baca dari referensi yang ada, artikel-artikel yang juga ada, rata-rata dari barat, dari fakultas keperawatan gitu, nanti kerjasama dengan fakultas kedokteran. Kebanyakan juga masih di Word atau di bangsa-bangsa. Jadi tidak dicolok kayak begitu saja, nanti kalau pas barengan ya beneran itu tidak, tapi betul-betul didesain dari awal. Ya, jadi di sini rasionalnya dia adalah ditujukan untuk mengurangi atau mengatasi kesalahan medis pada praktek klinik. Itu pertama kali itu karena dirasakan kok bisa ada kesalahan ya. Oh ternyata dokter mungkin tidak jelas dalam memberikan arahan ini harus diapakan, bisa saja terjadi. Jadi ini disadari baru kemudian didesain dalam proses pembelajaran. Jadi inilah rasional pertama kali kenapa kok perlu adanya interprofessional education ini. Ya lanjut. Ya, jadi kita sadari berarti artinya tidak hanya pada waktu praktek klinik aja ya. Tadi saya tanya KKN kan kita juga menghadapi masalah kesehatan di populasi ya, masalah kesehatan di masyarakat. Jadi artinya dengan kita berkolaborasi kita bisa juga memberikan sumbangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Kalau selama ini KKN itu kan sering sekali terjadi kedokteran mungkin sama teknik gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya dampak positifnya ada perjodohan di situ. Ya, tapi dampak buat mahasiswanya kok kurang begitu ya. Jadi mahasiswa teknik terus belajar tentang bagaimana mengedukasi kesehatan. Kamu 4
pasti dia minta diajari sama mahasiswa kedokteran. Tujuan kita tidak itu gitu. Ya. Kalau seandainya memang antara mahasiswa kedokteran dengan teknik mengidentifikasi adalah masalah mungkin jambannya itu nggak bagus kualitasnya, dari teknik bisa memberikan kontribusi jamban yang konstruksinya bagus seperti apa, ya loh. Bersama dengan masyarakat membangun bareng, dari kedokteran bisa ini ataupun dari kesmas. Jangan jauh-jauh dari, jangan dekat-dekat dengan switch ataupun switch bahasa Indonesia-nya angkot misalnya ya, ataupun tempat pembuangan kotoran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya kita ketika ngomongin IP jangan berpikir masalah klinis saja, janganlah hanya berpikir masalah kesehatan pada pasien saja ya. Jadi kita harus lebih luas, apalagi di Indonesia ya, apalagi di Indonesia di mana masalah kesehatan masyarakat itu menjadi permasalahan kita bersama ya. Contohnya adalah misalnya masalah tidak rasionalnya penggunaan antibiotik oleh masyarakat. Nah, itu kan masalahnya siapa? Terutama dari kedokteran pastinya, ya kan? Kemudian dari farmasi, tadi kan ada yang dari farmasi, itu juga masalah kita bersama jadinya. Berarti ada gaps ataupun ada ketidaktahuan dari masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang baik. Itu jadi masalah kita bersama. Itu contoh saja. Ya. Jadi artinya tidak hanya pada praktek klinis saja, meliputi permasalahan kesehatan baik individu, di keluarga maupun masyarakat. Di keluarga yang seperti apa? Ya contohnya misalnya kita datang untuk kunjungan rumah, cukup mencari masalah di rumah itu saja. Gitu. Rumahnya makro, mungkin ya suge, pendidikannya tinggi. Apa mungkin nggak ada masalah ya? Bisa saja ada. Jebule bunga, ya obesitas semua ya. Itu dari kesempatan bisa mendeteksi masalah dari gizi apalagi ya. Jadi selalu ada masalah. Jadi jangan khawatir nanti kalau kita bersama-sama saudara sudah jadi dosen mendesain gimana ya IP itu, nggak usah khawatir kekurangan masalah. Di Indonesia ini masalah krono ya. Jadi gitu ya. Jadi makanya saya katakan bahwa kita jangan hanya terpaku pada hasil-hasil penelitian yang dari luar, karena IP-nya itu kebanyakan memang dari luar negeri dan kebanyakan di bangsa-bangsa. Ya, apa sih yang disebut dengan interprofessional education atau IP ini ya? Jadi merupakan metode pendidikan bersama antara dua atau lebih ya. Nah, ini tadi kan ada kedokteran, perawatan, gizi, farmasi, kesmas, 5 ya. Ada 5, luar biasa sekali kalau kita bisa seperti itu. Apalagi tambahan psikologi misalnya, ada yang dari psikologi? Ya ada, tapi itu bagus sebetulnya ya. Kalau ada dari psikologi, jadi fungsinya adalah untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan luaran kesehatan. Luaran itu apa? Ya bisa, kalau kita pengennya dia sehat, ya luarannya ya sehat. Peningkatan udah sehat supaya lebih meningkat, ya itu juga luaran. Tergantung bagaimana kita mendeteksinya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini tujuannya adalah menghasilkan lulusan profesi kesehatan dengan kompetensi. Kompetensi itu selalu, kalau kita ngomongin kompetensi adalah selalu 3 ranah: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kalau dulu sering ngomongnya sikap, kalau saya kurang setuju kalau cuma sikap. Ya, sikap saya setuju kok untuk melakukan 3M, tapi tidak melakukan berarti belum sampai ke perilaku. Ya, jadi kita sebaiknya tidak berarti sampai di sikap, tapi perilaku. Ya, jadi punya kompetensi 3 ranah ini yang sesuai dengan praktek kolaborasi interprofesional. Nah, oleh karena itu sebagai calon dosen, yang pertama kita deteksi tentu saja adalah permasalahan dulu. Ya, permasalahan apa yang kira-kira paling cocok kalau pembelajarannya dengan interprofesional.
interprofessional education. Ya. Nah, kalau misalnya sakit pilek aja gitu ya, mungkin kurang oke, bisa sih dipaksa-paksain untuk interprofessional education, tapi mungkin kurang begitu bagus gitu ya. Jadi mungkin kita pilihin misalnya masalah TBC. Jadi kita harus aktif untuk mencari masalah-masalah kesehatan baik tingkat individu, keluarga maupun masyarakat yang kira-kira enak, nyantai, sesuai untuk pendidikan dari beberapa fakultas kesehatan. Tidak harus berlima, berduaan juga boleh, bertigaan apalagi. Yang penting sebetulnya apa sih nomor satu apa? Jelas info Anda pasti mau, ya sudah mau datang ke sini penasaran dengan IP, pasti keinginan itu besar. Sebetulnya yang paling utama level saya adalah membuat matching, jadi mencocokkan kurikulum, kemudian mana yang kira-kira akan kita pergunakan untuk pembelajaran IP. Ya enggak semuanya, ya itu butuh effort yang luar biasa soalnya. Ya ruangan, ya yang ruangan yang tadinya disaini satu fakultas, nah ini harus disaini lebih dari beberapa fakultas. Kalau misalnya ruangan yang sama kita bagi jadi 3/3 bisa juga, tapi butuh waktu yang lebih lama. Nah itu justru karena itu kita tidak boleh terlalu semangat banget sampai hampir semua masalah yang dideteksi ini di-IP-kan saja. Tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kita harus mencari mana sih yang paling sesuai, kemudian kita cocokkan atau kita matchingkan bersama. Syukur-syukur kalau bikin kurikulumnya bareng, tapi biasanya susah ya. Kita objektif aja deh. Biasanya kurikulum itu ya dibikin sendiri-sendiri, kemudian nanti kalau sistemnya belum semua ya enak. Apakah ini di sini yang datang di sini semuanya sistemnya belum? Sudah. Artinya kan nanti tinggal memilih, ya. Contohnya misalnya begini. Karena kita mendeteksi TBC bagus untuk interprofessional education, misalnya di kedokteran ada blok yang namanya kardiorespirasi, misalnya permasalahan pada kardiorespirasi. Itu diselenggarakannya di 4.1, berarti di semester 4 awal. Nah, kemudian bagaimana dengan di farmasi? Mengajarkan tentang obat-obat ini ternyata di bloknya 4.2. Nah, sopo sih kenalan gitu. Ya, jadi digeser sedikit. Jadi jangan membuat kurikulum besar atau makro-kurikulum yang baru, tidak. Tetapi apa yang ada kita duduk bersama, mana yang bisa digeser-geser, gitu aja. Ya, jadi kadang-kadang saya sendiri punya pengalaman ya, mahasiswa S2 Medical Education itu semangatnya luar biasa. Kalau kita suruh mendesain kurikulum, begitu dia presentasi, ini saudara mati resistennya luar biasa ini, anak merubah hampir semuanya, gitu ya. Kita di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kalau di Barat mungkin untuk gampang. Nanti kalau di Indonesia, apalagi kalau yang fakultasnya sudah agak tua gitu, luar biasa resistennya. Jadi bisa kita lakukan pelan-pelan. Apa yang ada kita ubah sedikit gitu. Ya, jadi untuk IP itu seperti itu. Sama seperti community based education. Community based education itu berarti memberi pembelajaran pada mahasiswa, tetapi di lapangan. Bisa di puskesmas, lapangan itu tidak harus di lapangan datang ke rumah-rumah, tidak, tapi bisa ke puskesmas. Pokoknya bukan ke teaching hospital yang top level. Nah itu disebut community based education. Nah waktu itu saya pernah diminta juga untuk Gajah Mada, untuk memfasilitasi community based education. Kemudian saya cuma bilang gini, oke, kita lihat bersama blok yang ada, nggak usah bikin baru. Blok yang ada itu kira-kira mana yang pantas untuk di-CBE-kan. Yang datang kan koordinator blok semua ya. Semangatnya luar biasa. Hampir setiap
gitu ya. Pokoknya ada pergi mana begitu ada. Waduh, entar dulu. Saya sih semangat ya, tapi entar dulu. Ini loh kalau mau bikin yang harus Anda pikirkan, ya. Dari aspek input itu berarti termasuk SDM, dosennya, biayanya, waktunya. Apa mungkin? Apa nggak ada kecapean? Baru ya. Nah itu baru nanti mereka baru sadar yang mana yang kira-kira benar-benar paling bagus di CPEK. Akhirnya hanya ketemu 4 blok saja. Ya, dari 3 blok itu untuk 7 semester kan berarti 21 ya. Akhirnya hanya 4 atau 5 blok saja ya disepakati. Ya. Salah satunya adalah blok tumbuh kembang, kemudian blok disability. Jadi tumbuh kembang itu nanti mahasiswa pergi ke sekolah-sekolah SD gitu ya, sama TK untuk mengukur antropometriknya, mencari mana yang kira-kira over, mana yang kira-kira kurang. Setelah itu beberapa semester berikutnya dia datang ke tempat anak cacat. Nah, kan ada matching, ada kesinambungan. Jadi dia melihat mana anak-anak yang dari aspek pertumbuhannya itu ada kelainan. Gitu. Kalau ada kecacatan kan penuh ya, ada yang dari sisi fisiknya, tapi juga ada dari aspek psikisnya, gitu, dan sarafnya. Nah, untuk IP ini juga demikian. Ya, untuk IP ini juga demikian. Jangan sampai saking semangatnya semua di IPK gitu ya. Akhirnya mendem sendiri karena kan kecapean. Ya, nggak bisa. Kita bikin enjoy saja. Kita itu mau IP tujuan kita adalah murni ingin meningkatkan luaran kesehatan. Oleh karena itu aspek yang murni ini yang sangat saya mulia ini jangan sampai menjadi kita jadi karena kecapean terus dimbal jadi orang nilo ya. Sebab Gusti Allah mungkin nanti bakalan dapat pahala yang luar biasa, baru terpaksa didiskon sama Gusti Allah karena kita kalau cucu gitu ya kerja itu kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Ya, IP sebaiknya sejak dini diperkenalkan pada mahasiswa ilmu kesehatan. Tentu saja IP ini tidak harus duduk bersama, tidak harus bareng-bareng gitu loh. Ya, bisa dalam bentuk perkuliahan dulu. Nah, sehingga di sini seorang yang sangat berpengalaman, misalnya kalau di kedokteran itu mungkin seorang klinisi, maka bisa kita minta untuk memberikan perkuliahan tentang interprofessional education. Kuliah dulu gitu, nggak harus itu seleket susu pengen cepet-cepet bareng gitu, berjodoh-jodoh gitu, udah ya, entar dulu sabar gitu. Ya tetap perlunya pengenalan aspek kognitif di umur. Ini hebat ya di Indonesia ya, jadi saya nggak usah gini-gini ya, jadi saya bisa menggali ke sana. Ya, jadi di sini kita kenalkan sejak dini, artinya sejak dini, tapi tidak usah kesusu barengan dulu, tapi aspek pengetahuan dulu. Nah, jadi untuk pengetahuannya ini tidak hanya harus dengan kuliah mimbar saja, tapi bisa kita pakai PBL juga bisa. Aspeknya masih aspek kognitif. Ya, PBL memang itu bareng-bareng, ya nggak usah, ya nggak apa-apa gitu loh, ya. Tapi kita picu di situ. Siapa yang apakah dari fakultas yang lain seperti farmasi juga mengenal PBL? Ada ya? Salah satu tutorial itu ya, diskusi tutorial. Jadi diberikan suatu pemicu berupa permasalahan ya. Nah, di situ ada kru-krunya bahwa di situ nanti mahasiswa harus membicarakan tentang profesi lain gitu. Ya. Jadi di situ ada kru bahwa dia harus membicarakan peran dari tidak hanya sebagai dokter, tapi peran perawat misalnya, peran
tergantung bagaimana kita mengemasnya dalam di dalam kasusnya. Mantap ya. Nah, jadi artinya kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran. Dari mulai kuliah dulu, monggo pakai PBL lebih bagus, pakai video apalagi ya di sini potongan film saja, misalnya ketika ada dokter, ada perawat, ujung-ujung sibuknya sedang menolong misalnya gitu ya, ada kecelakaan. Kalau yang dulu itu waktu kami ada seminar, bukan seminar, kongres ya di Bali, itu Bu Titi Savitri yang dari Gajah Mada itu luar biasa sekali. Dia tidak mau banyak ngomong, kayak saya ini kok ngomong. Dia itu cuma membawa mahasiswa-mahasiswanya ya disuruh berperan di panggung, mensimulasikan kejadian waktu ada gempa di Jogja. Ya, jadi mahasiswa dari berbagai fakultas kesehatan itu bergotong royong menghadapi permasalahan yang jelas-jelas nyata. Itu luar biasa sekali, kita hapus karena memang idenya. Nah, ide ini yaitu IP itu bisa juga kita bawa ke dalam pembelajaran kita nanti sebagai salah satu metode pembelajaran, karena dideteksi bahwa misalnya di Semarang ini rawan dengan banjir. Rawan dengan banjir misalnya begitu, sehingga saudara ingin pakai model seperti itu ketika mahasiswa bareng-bareng untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, untuk pembelajaran jangan lupa, jangan mahasiswa masih awal udah dikasih sing kompleks gitu, sangat sulit sekali ya, padahal dia ilmunya masih rodok-rodok cetek gitu. Jadi buatlah yang dari mudah dulu sampai ke sulit, menjelang lulus dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke sulit. Itu adalah inti dari metode pembelajaran kita. Ya, lanjut. Ya, ini tadi saya sudah singgung sebentar ya. Ada kuliah memba, terutama untuk pembekalan, membuka wawasan. Kayak apa sih IP itu, contoh-contoh. Kemudian lebih bagus lagi kalau diikuti dengan metode pembelajaran problem based learning. Ya, bisa paper based, bisa video, ada film dan sebagainya. Jadi artinya problem based learning, problemnya itu tidak harus berupa suatu kasus yang tertulis ya. Jadi problemnya bisa film juga gitu ya. Kemudian yang berikut adalah yang saya sebut tadi, yaitu yang disebut dengan CBA atau Community Based Education. Community Based Education definisinya adalah pembelajaran yang berbasis masyarakat yang dilakukan selain di top level, selain di rumah sakit top level, artinya di puskesmas, posyandu, di masyarakat, di rumah sakit kabupaten, itu termasuk community based education. Karena permasalahannya mendekati kondisi yang sebenarnya dialami oleh masyarakat yang akan dihadapi oleh lulusan fakultas kedokteran, nurse, ataupun farmasi dan seterusnya. Yang aspeknya masih lini pertama atau primary care. Ya. Nah, kalau mau di rumah sakit boleh ya kita bikin kepanitraan klinik yang terintegrasi antara profesi. Nah, nanti bisa dengan cara mendeteksi lagi. Kalau di kedokteran itu kan ada muternya, namanya rotasi klinik. Nah, kira-kira nanti di mana ya bisa barengan. Nah, itu didesain bersama. Contohnya di kebidanan. Nah, dokter, seorang mahasiswa kedokteran nanti ditugasi apa, mahasiswa kebidanannya disuruh tugasi apa, keperawatannya apa. Kasus-kasus yang dipilih kira-kira yang bagaimana, yang membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Kalau kasus normal, ya tidak usah ya, gampang banget, terlalu gampang, nggak perlu integrasi, dewan besok ya kan gitu ya. Tentu kita pilih kira-kira kasus apa yang perlu penanganan yang terintegrasi. Ya lanjut. Ya,
Saya dengar saudara kepingin jadi dosen semua. Maka kalau kita mau mendesain kurikulum, ya, maka kita bisa menggunakan cara saya yang sederhana ini. Ya. Pertama adalah who, what, why, where, how. Sederhana sekali kan. Nah, ini bisa saudara implementasikan tidak hanya untuk kurikulum IP yang membutuhkan effort yang luar biasa, tapi untuk community based education juga bisa pakai metode ini. Ya. Nah, ya, di sini mahasiswanya tentu saja. Prodi mana yang mau kita barengkan? Jadi di sini bukan yang metode yang sendiri-sendiri lagi, tapi benar-benar yang barengan. Ya. Kemudian gurunya juga siapa instrukturnya atau siapa tutornya. Kita deteksi lagi, tentu adalah orang-orang yang care tentang IP, ya, yang mengerti tentang IP. Kalau belum ngerti, ya di training dulu gitu. Ya. Dua, tujuannya apa? Bagaimana kita korelasikan dengan kurikulum masing-masing secara makro. Why? Nah ini urusannya dengan PD2. Why itu keuntungannya apa toh? Keuntungannya apa? Soalnya ini kan butuh duit yang cukup banyak ya. Berarti kan urusannya dengan PD2 karena prodi itu di bawah PD2. Yang kan tadinya cuma ngasih orang sekian terpaksa jadi pengpironi. Oleh karena itu apa keuntungan IP harus kita sebutkan. Listeningnya apa? Kalau tidak dilakukan bagaimana akibatnya? Ya. Tadi sudah saya berikan ya tadi rasional. Salah satunya saudara bisa menuliskan itu. Where? Di mana? Apakah berupa seminar, panggil ahlinya, ataukah saudara bisa memanggil mahasiswa yang mau presentasi, dikasih tugas dulu. Nanti memanggil narasumber nggak usah presentasi, dengerin ngasih komentar. Gitu. Jadi bisa menggunakan kelas besar dalam bentuk seminar, bisa menggunakan kelas besar dalam bentuk kuliah biasa, yang luar biasa. Ataupun tadi bisa menggunakan ruang diskusi tutorial pakai PPM, kunjungan rumah, monggo, puskesmas juga bisa, ya, posyandu apalagi, ya. Rumah jompo silahkan, rumah sakit juga bisa. Contoh-contoh artikel yang banyak dari luar biasanya di rumah sakit. Tapi kita bisa menginovasinya dengan di posyandu saja. Kira-kira kalau posyandu siapa saja ya? Yang jelas kedokteran, ya. Perawatan pasti, kebidanan saya nggak ada datang ya di sini ya. S1 kebidanan nggak ada ya. Oh ada. Nah, apalagi? Itu 3 saja sudah bagus. How? Metodenya tadi seperti apa? Matchingkan antara where dan how-nya. Ya, waktunya berapa lama? Jangan terlalu banyak dihabisin bareng-bareng dulu gitu ya. Nanti isinya banyak perjodohan nanti jadinya ya. Efek samping bagusnya. Aktivitas pembelajarannya secara detail apa? Mahasiswa suruh ngapain? Ya, kalau masih posyandu itu suruh ngomong, cuma lihat-lihat terus bikin laporan, kan harus jelas apa yang dilakukan. Ya, dari mulai kita memperkenalkan diri pada atau mengajak kerjasama pada pihak puskesmas, kita mendesain bareng dengan pihak puskesmas. Enaknya diapakan nih mahasiswa kita nanti suruh ngapain? Gitu. Ya, jadi mendesain kurikulum sangat bagus kalau melibatkan stakeholder. Ya. Mau datang ke puskesmas kok gawe dewe nih, mau main dewe kok puskesmasnya kok kerjain, waduh, nah itu namanya tidak kooperatif ya. Kemudian di samping aktivitas pembelajarannya tentu kita pikirkan tentang evaluasinya. Memang sih kalau IP itu kayak community based education kalau pas bareng-bareng ya, karena bersama-sama dengan yang lain kadang-kadang kita permisif banget dengan nilai. Nah itu harus dikompromikan. Nilainya, cara menilainya bagaimana? Apa boleh dosen keperawatan menilai anak kedokteran?
karena kebetulan dia tutori anak 5 dari 5 prodi, si tutornya dari keperawatan, ya boleh saja, kok tidak boleh kenapa gitu, ya. Jadi ini harus disepakati bersama, mengerti betul item yang mau dinilai, kalau bagus itu seperti apa, kalau cukupan kayak apa, kalau kurang kayak apa, dia harus mengulang atau tidak. Tapi dari itu semua, yang penting adalah keserasian waktu. Jadi effort kita yang luar biasa itu bisa nggak matching hanya gara-gara waktunya yang begegep langsung. Pokoknya kalau namanya blokade respirasi itu ya dipakai satu, karena nanti nggak matching, nggak kuat gitu. Padahal menurut saya belajar kaki dulu baru belajar ini kan berapa potongnya ya. Ada aja, udah kan jodoh-jodohnya saya bisikin. Nah kalau kayak gitu ya sudah nggak usah berkolaborasi aja gitu, kalau saling berdekat seperti itu ya. Jadi ini justru melatih kita untuk bekerja sama dengan baik dengan profesi lain. Dimulai dari dosennya dulu kan. Nah kita mengharapkan mahasiswa kita mau berkolaborasi begitu, dosennya juga aja. Jadi suatu effort yang luar biasa yang tujuannya murni bagus ya, seharusnya memang kita imbangi dengan bekerja dengan baik. Lanjut ya. Nah jadi di sini asesmen sedikit aja saya singgung ya, asesmen ya sudah selesai tapi ini tinggal jelas kita. Jadi kita tetap yang namanya mengakses ya 3 ranah kompetensi, yaitu kognitif, keterampilan dan perilaku. Ya. Jadi di sini untuk kognitif kita tanyakan untuk aspek interprofesionalismenya, baik secara teori yang maupun diaplikasikan dalam suatu kasus-kasus. Tapi aspeknya masih aspek kognitif. Bisa dengan menggunakan ujian MCQ case cluster, ada kasusnya ditanyakan dengan MCQ, ataupun dari presentasi mahasiswa. Bisa kita tangkap dia memahami ya aspek interprofesionalisme ini. Atau soshal di dalam OSCE atau DAS, benar-benar kita observasi, benar-benar dia memang melakukan teamwork yang baik. Jadi aspek asesmen ini memang janganlah hanya aspek kognitif saja. Lanjut, kita lagi. Ya, ini adalah contoh-contoh IP ya yang bisa saya sharingkan. Ya, ada mahasiswa kedokteran, keperawatan dan gizi selama 2 minggu bekerja sama melakukan penata-laksanaan di bawah supervisi di bangsal pemulihan di rumah sakit. Jadi ini adalah contoh hasil penelitian di, kalau tidak salah, di Kanada. Atau ada lagi mahasiswa kedokteran, keperawatan dan gizi bersama-sama melakukan kunjungan ke Panti Jompo, mengidentifikasi masalah, memilih kasus, ya kan banyak orangnya ya, kan banyak bapak-bapak ibu Jomponya, pilihlah kasus yang menarik untuk dipresentasikan. Ya. Mengusulkan dan melakukan penata-laksanaan secara komprehensif, tentu di bawah supervisi, ya, berkolaborasi di bawah supervisi baru dipresentasikan. Berarti ini adalah hasil kerja bersama. Nah, nanti harapannya tentu semua akan mendapat nilai. Kalau presentasinya bagus, semua saling berkontribusi, kelihatan semangat itu, ya jangan pelit-pelit ngasih nilai, kasih A saja. Ya, mahasiswa kalau saya dikasih C lama-lama kelotok semangatnya ya. Jadi harus kita jangan pelit-pelit ngasih nilai. Kalau saya sangat menghargai sekali effort mahasiswa, tidak hanya dari aspek kepandaiannya. Banyak loh teman-teman saya yang pintar-pintar zaman dulu tapi kurang berhasil dalam karyanya ya. Tapi yang sedang-sedang tetapi beri kesempatan banyak malah berhasil. Ya, lanjut ya. Harapan kita adalah ya ini mungkin bisa dibaca sendiri karena waktunya sudah habis. Jadi ini hasil penelitian IP di klinik ya yang saya baca ya. Jadi mereka menyatakan mahasiswa tersebut mengatakan adanya pengalaman untuk bagaimana dia itu independen, tadi sebenarnya dan juga otonomi. Melihat dengan jelas segala aspek dalam merawat pasien, merubah image tentang profesi lain, merubah apa mindsetnya dia sebelumnya tentang profesi lain.
Dia belajar berkomunikasi, berkolaborasi, dan menjadi tim yang lebih fungsional. Oleh karena itu, si pengarang ini, si penulis menyatakan IP memberikan pengalaman klinik yang ideal dan otentik. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, harapan kita bersama berbagai metode pembelajaran IP juga akan memberikan tambahan pengalaman yang otentik, nggak cuma sekedar kebiasaan saja, sehingga lulusan kita nanti lebih siap terjun ke dunia kerja seperti yang tercantum kalau di kedokteran di SKGI pun tertulis dengan jelas. Ya, lanjut. Ya, saya kira sudah habis. Terima kasih atas perhatian saudara. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan saya kembalikan pada moderator.